Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian yang ketiga, Sandiaga Uno dapat kesempatan mengabdi sebagai menteri, jangan gagal kayak Anies. Ditulis oleh Widodo SP, sewot.com. Seperti santer diberitakan beberapa hari terakhir, terutama sejak dua Menteri Jokowi Ma'ruf tersandung kasus korupsi, desakan untuk melakukan reshuffle kabinet terus menguat. Tak sedikit pengamat politik, termasuk para penulis sewot tentunya, yang menilai bahwa ini waktu yang tepat untuk Presiden Joko Widodo melakukan pergantian beberapa pos kementerian. Tak cuma Menteri KKP dan Menteri Sosial yang kosong, usai ditinggalkan oleh Edi Prabowo dan Juliari Batubara. Akhirnya hari ini, Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020, bertepatan dengan datangnya peringatan Hari Ibu, Presiden Jokowi sendiri dengan didampingi oleh Wapres Ma'ruf Amin, mengumumkan 6 menteri baru, untuk mengisi 6 pos kementerian di Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah 1. Tri Risma Harini, Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara. 2. Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wisnu Tama. 3. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan AP. 4. Yakut Kholil Quomas, Menteri Agama, menggantikan Fahrul Razi. 5. Wahyu Sakti Trenggono, Menteri KKP, menggantikan Edi Prabowo. 6. M. Lutfi, Menteri Perdagangan, menggantikan Agus Suparmanto. Bagi saya, terpilihnya ke-6 orang tersebut mungkin menjadi opsi yang saat ini dipandang sebagai opsi yang baik, jika tidak bisa disebut yang terbaik. Di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang masih belum ada tanda-tanda akan berakhir, ke-6 menteri baru tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dan tidak ringan untuk dapat segera berlari, dengan tetap berada di koridor visi dan misi yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Namun, kali ini saya ingin fokus mengomentari terpilihnya Sandiaga Uno sebagai Menparekraf, yang mungkin bagi sebagian orang terdengar mengejutkan. Sebagai sosok yang dahulu dikenal sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, dengan program OKOC yang kita tahu bersama bagaimana nasibnya kini, Sandiaga juga dikenal publik sebagai ex-calon Wakil Presiden, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu. Mungkin tak ada yang menyangka, bahwa Sandiaga Uno akhirnya ikut juga bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi. Usai sebelumnya Prabowo Subianto lebih dahulu merapat sebagai Menteri Pertahanan. Meski sinyal ke arah sana sepertinya mulai menguat dengan masuknya Sandiaga Uno sebagai tim pemenangan Bobi Nasution dan Gibran Rakabuming Raka. Pada pilkada serentak yang baru saja digelar tanggal 9 Desember tahun 2020 lalu. Bagi saya ini menarik, setelah dianggap gagal atau belum melakukan banyak hal, Sandiaga Uno yang mungkin sudah ngebet ingin berbuat sesuatu bagi negeri ini, mendapat kesempatan yang baru, dengan pengaruh dan otoritas yang tentu lebih besar, dibandingkan ketika menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebagai pendamping Anies Baswedan, Sandiaga Uno lebih terlihat ada di bawah ketiak gubernur pilihan JKT58 tersebut. Dengan fokus yang sudah terpecah, karena harus bertarung dalam kontestasi Pilpres 2019 lalu. Harapan sebagai orang nomor 2 pun sirna karena Sandiaga Uno salah strategi dan cenderung nekat dengan ikut melawan Jokowi pada Pilpres 2019. Dengan segala cerita konyol yang menyertai pertarungan Prabowo Sandiaga melawan Jokowi Ma'ruf tahun lalu. Kini, Sandiaga Uno harus melupakan semua itu, lalu segera berpikir keras untuk nasib pariwisata dan perekonomian sebagai seorang menteri. Tersematnya, kata kreatif dalam jabatan yang kini disandangnya, menjadi tantangan yang harus dijawab oleh Sandiaga Uno. Jika berhasil, namanya akan terangkat dan melambung bahkan bisa meninggalkan ex-sohibnya Anies Baswedan, yang kini citranya semakin tenggelam. Bahkan berita-berita tentang dirinya belakangan, semakin jarang. Saya nggak bisa bayangkan, bagaimana kecutnya wajah Anies Baswedan, saat mendengar terpilihnya Sandiaga Uno sebagai menterinya Jokowi Ma'ruf. Jangan lupa, Pak Anies, sebentar lagi PR tahunan akan datang, seiring dengan mulai memuncaknya musim penghujan. Banjir lagi, banjir lagi.
Dan, karena memilih dan memutuskan pengisi posisi menteri, menjadi hak penuh dari seorang presiden, sudah selayaknya Prabowo Sandiaga berkata, "Terima kasih Pak Jokowi, kami sudah diberi kesempatan mengabdi untuk bangsa ini sebagai menteri. Selamat bekerja Mas Sandi. Buktikan Anda pantas untuk dipercaya mengisi pos kementerian, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Semoga bisa tuntas menjabat sampai akhir periode. Jangan sampai menjadi menteri pecatan, karena dianggap gagal seperti Anies Baswedan ya."